Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Adam. Kali ini saya akan mencoba membahas sebuah topik yang berkaitan dengan apa yang saya alami pada beberapa hari ini. Jadi saya boleh cerita sedikit dulu. Jadi ada seorang mahasiswa yang meminta kesediaan saya untuk memvalidasi media pembelajarannya. Dia membuat materi mengenai sistem ekskresi. Nah, sini saya fokuskan pada ginjal ya. Lalu saya lihat pada proses pembentukan urin ada 3 tahapan yang ditulisnya. Pertama, ada tahapan filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga ada augmentasi. Lalu saya berpikir, ini konsep yang dibuat di dalam medianya selalu mengalami miskonsepsi. Saya tidak tahu mana yang benarnya bagi mahasiswa ini. Apakah dia mendapatkan sumber dari buku sekolah atau yang lainnya, saya tidak tahu. Nah, di sini saya akan mencoba meluruskan beberapa materi miskonsepsi di dalam biologi, terutama kita fokuskan dulu pada materi proses pembentukan urin ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa referensi yang mendukung pendapat saya. Apakah benar proses pembentukan urin yang dibuat oleh mahasiswa saya tadi itu benar atau salah? Nah, kalau kita lihat di sini, saya punya sumber referensi di sini pada salah satu buku teks karangan Saladin dengan bukunya dengan berjudul Anatomy and Physiology, Unity of Form and Function. Nah, nanti saya akan cantumkan di deskripsi videonya ini nanti mengenai sumber referensi yang saya gunakan. Nah, kita lihat tahapan yang pertama. Kalau menurut buku ini, menurut Saladin, tahapan pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi. Nah, ini ya, kalau bisa dilihat, benar konsepnya. Jadi filtrasi itu artinya adalah proses penyaringan darah. Tentu di dalamnya ada kapiler darah ya, seperti yang digambarkan pada buku ini. Melalui glomerulus. Makanya di sini dijelaskan kembali istilahnya adalah glomerular filtration atau filtrasi yang terjadi di dalam glomerulus. Nah, itu artinya. Jadi benar ya konsepnya yang pertama. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail mengenai proses pembentukan urin itu sendiri. Tapi saya lebih menekankan apakah benar konsep yang digunakan oleh mahasiswa saya tadi itu. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi. Ya, benar ya. Reabsorpsi artinya penyerapan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Apakah protein, apakah air, atau ada ion-ion tertentu yang ada di dalam hasil penyaringan tadi yang terbawa atau yang tersaring, sehingga nanti akan diserap kembali ke dalam aliran, ke dalam pembuluh darah dan akan masuk melalui pembuluh kapiler. Kemudian, nah ini tahapan yang ketiga yang saya tekankan. Ternyata kalau pada buku ini tidak ditemukan istilah augmentasi, tapi ada istilahnya tubular secretion, atau saya sederhanakan saja sebagai istilahnya sekresi tubular atau sekresi saja. Apa itu sekresi? Nah, kalau sebelum saya masuk mengenai pengertiannya, di dalam proses pengeluaran atau metabolisme tubuh kita ada istilahnya ekskresi, ada istilahnya sekresi. Lalu apa bedanya? Kalau ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat yang memang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Seperti urin. Urin tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Lalu ada karbon dioksida yang dikeluarkan melalui hidung. Lalu ada keringat yang dikeluarkan melalui kulit. Kemudian cairan empedu yang dikeluarkan oleh hati. Nah, itu adalah contoh ekskresi.
proses pengeluaran. Lalu apa bedanya dengan sekresi? Pada sekresi ini ada zat yang dikeluarkan dari kapiler darah ke dalam nefron atau ke dalam tubulus nefron ini. Nah, zat apa yang dimasukkan ke dalam tubulus ini? Nah, di sini ada zat yang disebut sebagai hormon. Hormon yang dimaksud di sini adalah dengan tipe antidiuretik hormon. Untuk apa sih antidiuretik hormon ini? Nah, hormon ini, khususnya antidiuretik hormon ini, saya singkat saja dengan ADH ya. Jadi ADH ini fungsinya adalah mengontrol produksi urin. Katakan kita mengkonsumsi air sebanyak 1 liter. Nah, yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita itu pasti akan kurang dari 1 liter itu. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena ada peran dari ADH tadi. Nah, disinilah letak miskonsepsi dari proses pembentukan urin yang saya maksud. Jadi tidak ada sebenarnya istilah augmentasi itu. Jadi yang lebih tepatnya adalah istilahnya sekresi. Karena proses inti yang terjadi di dalam sekresi itu adalah adanya pengeluaran hormon berupa antidiuretik hormon yang berguna sebagai proses mengatur produksi urin keluar tubuh. Nah, itu menurut buku Saladin yang saya miliki. Nah, justru kalau pada buku ini juga ditambahkan tahapan yang keempat adalah water conservation, atau ini saya istilahkan sebagai ekskresinya gitu ya. Jadi ada filtrasi, ada reabsorpsi, ada sekresi, lalu ada ekskresi. Kalau menurut buku teks ini. Nah, kalau saya menyederhanakannya menjadi 3 tahapan saja. Filtrasi pertama, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga adalah sekresi. Jadi tidak ada augmentasi. Nah, itu dia salah satu miskonsepsi di dalam materi biologi. Jadi saya berharap dengan adanya video ini kita sebagai tenaga pendidik, apakah itu guru ataupun dosen, bisa menyampaikan materi-materi dengan konsep yang sebenarnya. Jadi tidak menggunakan konsep-konsep yang selama ini kurang tepat lalu kita ajarkan kepada generasi ke generasi berikutnya. Jadi marilah kita putus rantai miskonsepsi ini agar ilmu yang didapatkan itu memang betul-betul murni hasilnya yang kita dapatkan. Nah, untuk bukti berikutnya, referensi berikutnya, silakan nanti coba cari di Google dengan keywordnya apakah urine creation atau urine production atau urine formation. Lalu yang akan kalian dapatkan adalah ini, 3 tahapan pembentukan urin. Pertama filtrasi, sama seperti buku teks tadi. Yang kedua reabsorpsi. Yang ketiga adalah sekresi. Nah, tidak ada augmentasi nih ya. Nah, kemudian ini pada sumber berikutnya, saya scroll dulu ke atas ya. Ini filtrasi yang pertama, ini masih filtrasi juga. Yang kedua reabsorpsi. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah sekresi. Tidak ada istilahnya augmented atau augmentasi. Di sini diistilahkan dengan secreted atau sekresi. Nah, sudah jelas ya. Jadi materi proses pembentukan urin ini saya simpulkan yang lebih tepatnya itu ada 3. Pertama disebut dengan tahapan filtrasi, yang kedua tahapan reabsorpsi, yang ketiga adalah tahapan sekresi. Nah, sekian saja video saya pada hari ini. Silahkan berikan komentarnya, kira-kira ada nggak materi miskonsepsi lain yang sering dibahas di sekolah ataupun pada kampus ataupun
pada buku ataupun yang lainnya, silahkan berikan komentarnya. Nanti akan saya coba ulas pada video berikutnya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.